Episode ke-347. Di atas jembatan, para kaisar manusia dari masa lalu saling berpandangan dengan ekspresi aneh. Dahulu, kepala desa pernah mengatakan bahwa Kinmu memiliki tubuh tuan. Sebuah kebohongan kecil yang sengaja dibuat agar bocah itu terus berlatih tanpa kenal lelah. Anehnya, mereka semua mempercayainya. Namun kini kenyataan di depan mata membuat keyakinan itu mulai goyah. Dalam pertarungan pada tingkat kultivasi yang sama, Kaisar Manusia Kikang sudah berada di posisi kalah sejak serangan pertama. Setelah itu, ia terus dihajar tanpa mampu membalikkan keadaan. Mustahil tubuh manusia biasa hanya mengandalkan kerja keras bisa mencapai tingkat seperti itu. Bahkan para kaisar manusia mulai bertanya-tanya apakah tubuh tuan benar-benar ada. Di bawah jembatan, Kikang mengapung mengikuti arus sungai. Kaisar manusia Yishan mengulurkan tangan yang terbentuk dari ki vital lalu mencoleknya sambil menahan tawa. Sudah puas dipukuli oleh murid buyutmu? Kikang mendengus kesal. Jangan ganggu aku. Aku hanya sedang memikirkan bagaimana aku bisa kalah. Yishan tertawa semakin keras. Kau masih bilang belum menerima kekalahan? Kikang membalikan tubuhnya sehingga wajahnya menghadap air, membiarkan arus membawanya pergi. Melihat itu, Kinmu merasa bersalah. Grandmaster, hati-hati jangan sampai tersedak. Yishan tertawa geli, dia memang selalu begitu setiap kali kalah. Biarkan saja. Dia sedang menyembunyikan air matanya. Kinmu semakin tidak enak hati. Maaf, Grandmaster, aku mungkin terlalu keras. Teknik tinjuku sebenarnya tidak lebih baik darimu. Aku hanya menang karena fondasi kultivasiku lebih kuat. Aku benar-benar tidak sengaja. Yah. Berhenti sejenak sebelum berkata dengan nada tulus, jarang sekali aku bertemu lawan yang bisa membuatku mengerahkan seluruh kekuatan. Kemudian ia memandang para leluhur di atas jembatan. Andai para leluhur hidup pada zamanku, kita pasti bisa saling berkembang bersama. Sayangnya, seni, dao, dan kemampuan ilahi kalian berasal dari masa yang jauh lebih lama. Kalimat itu membuat para kaisar manusia menggertakkan gigi. Kedengarannya rendah hati, tetapi setiap kata terasa seperti tamparan. Tinju mereka mengepal erat, menahan keinginan untuk menghajar bocah itu. Lanpo bahkan tersenyum kaku sambil menggertakkan giginya hingga terdengar berderak. Yishan akhirnya melangkah maju. Kinmu, hanya karena kau mengalahkan Kikang, jangan berpikir kemampuan kami sudah ketinggalan zaman. Biar aku menunjukkan seperti apa seni ilahi yang sebenarnya. Kinmu menatapnya dengan wajah polos. Leluhur memang sangat kuat, tapi kalau jaraknya sedekat ini, sebenarnya leluhur sudah mati belasan kali. Ucapan itu membuat wajah Yishan menghitam. Kinmu melanjutkan, tanpa menyadari kemarahan lawannya. Leluhur terlalu berfokus pada seni ilahi dan kurang melatih tubuh jasmani. Dalam jarak sedekat ini, sebelum leluhur selesai bicara, aku sudah bisa membunuhmu berkali-kali. Yishan hampir memuntahkan darah. Cukup, aku akan bertarung dari kejauhan. Ia segera melompat ke atas awan dan melesat menjauh. 5 mil, masih merasa kurang aman. Ia mundur 3 mil lagi. Masih teringat kecepatan Kinmu. Ia mundur 2 mil lagi. Baru setelah itu ia berhenti. Meski wajahnya memerah karena sadar dirinya tampak terlalu berhati-hati. Saat hendak memulai pertarungan, leluhur kedua berteriak dari jembatan. Yishan, kau lupa menyegel harta surgawimu. Yishan semakin malu. Ia buru-buru menyegel 3 harta surgawinya sebelum kembali berteriak. Kinmu, kemarilah. Buk, Kinmu langsung melompat ke sungai. Yishan segera menyerang. Pegunungan dan sungai menyentuh langit. Sungai sepanjang belasan mil mendadak berguncang. Airnya menjulang menjadi pegunungan biru yang megah. Puncak-puncak gunung tersusun rapat, tampak indah sekaligus mematikan. Seni ilahi itu tidak langsung meledak, tetapi siapapun yang memasuki wilayahnya akan memicu bencana dahsyat. Melihat teknik itu, mata Kinmu langsung berbinar. Ini asal mula pedang menginjak pegunungan dan sungai milik kepala desa. Ia begitu bersemangat hingga seluruh ki vitalnya bergemuruh. Tubuh Tuan Naga Sejati. Ki vitalnya berubah menjadi naga-naga sejati yang berputar mengelilingi tubuhnya. Run-run naga menyala di seluruh kulitnya, memancarkan kekuatan tubuh jasmani yang luar biasa.
Teknik itu merupakan perpaduan antara metode budidaya ras naga dan teknik 3 ramuan tubuh tuan. Tanpa ragu, Kinmu menerjang lurus ke depan. Ledakan demi ledakan mengguncang sungai, tinju dan tendangannya menghancurkan gunung-gunung air yang dibentuk Yishan. Ratusan naga meraung mengelilinginya. Sementara seluruh seni ilahi itu runtuh. Sedikit demi sedikit, Yishan terkejut. Ia belum pernah melihat seseorang menerobos seni ilahi hanya dengan kekuatan tubuh. Namun ia tidak menyerah. Berbagai seni ilahi lain dilancarkan tanpa henti, berharap bisa menghentikan laju Kinmu sebelum bocah itu mendekat. Di atas jembatan, para kaisar manusia memperhatikan dengan wajah serius. Luar biasa, leluhur kedua saja belum tentu memiliki tubuh sekuat itu. Mereka kemudian memandang kaisar manusia Tuoyu. Tuoyu, hitung kelemahannya. Tuoyu terkenal sebagai ahli formasi dan perhitungan terbaik pada zamannya. Matanya dipenuhi simbol-simbol formasi yang terus berputar. Ia menghitung setiap perubahan ki vital, setiap rune naga, jalur sirkulasi energi, hingga gerakan otot Kinmu. Perhitungannya berlangsung sangat cepat. Akhirnya ia berkata, "Aku menemukannya." "Di mana?" "Sebentar, sudah pindah ke bahu kiri." "Tidak, sekarang di punggung." Pindah lagi." Lanpo mulai kesal. "Jeti sebenarnya di mana?" Sebelum Tuoyu selesai menjawab, Yishan sudah mengeluarkan jurus andalannya, jari penyegel dewa. Satu jari melesat tanpa suara menuju titik di antara alis Kinmu. Serangan itu terkenal mampu menyegel ki vital dan roh primordial para dewa. Semua kaisar manusia langsung bersorak, "Bagus, kali ini bocah itu pasti kalah." Namun tepat sebelum serangan mengenai sasaran, ruang di antara alis Kinmu terbuka. Roh primordialnya muncul. Tatapannya bersinar bagaikan galaksi. Matahari dan bintang seakan berputar di dalam kedua matanya. Dua berkas cahaya melesat. Yang pertama menghancurkan jari penyegel dewa seketika. Yang kedua langsung menembus pertahanan Yishan, membuka celah pada tubuhnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Kinmu. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Ratusan naga di sekelilingnya berubah menjadi puluhan ribu pedang. Seluruh langit dipenuhi cahaya pedang yang menggulung seperti pegunungan dan sungai. Yishan langsung tertelan hujan pedang. Belum sempat bernapas, Kinmu kembali mengayunkan pedangnya. Pedang pendiri Kaisar Lautan Darah. 10.000 pedang bersatu menjadi satu tebasan dahsyat. Sungai seolah berubah menjadi lautan darah. Bayangan kepala dewa dan iblis memenuhi udara, menciptakan pemandangan mengerikan. Sesaat kemudian, plong, Yishan jatuh ke sungai dan hanyut mengikuti arus. Penglihatan lautan darah menghilang. Air sungai kembali jernih. Kinmu menggaruk kepalanya dengan canggung. "Leluhur Yishan." Yishan tidak menjawab. Ia hanya membalikkan tubuhnya sehingga wajahnya menghadap air, membiarkan arus membawanya pergi, persis seperti Kikang sebelumnya. Saat itulah mata Tuoyu tiba-tiba berbinar. "Aku tahu letak kelemahannya." "Di mana?" "Di dantian, tepat di ruas tulang belakang ketiga." Mendengar itu, Lanpo langsung membawa keranjang berisi senjata rohnya dan melompat dari jembatan. Giliran nenek sekarang. Namun baru beberapa saat kemudian, Tuoyu mendadak membeku. "Tidak." Semua orang menoleh. "Aku salah menghitung." Ia menepuk dahinya keras. Kinmu hanya memiliki 3 harta surgawi. Ia telah menggabungkan harta surgawi 6 arah dan 7 bintang menjadi 1. "Aku menghitung berdasarkan 4 harta surgawi, jadi seluruh hasil perhitunganku meleset jauh." Saat itu juga terdengar suara penuh kekesalan dari bawah sungai. Lanpo sedang mengapung bersama puluhan senjata roh yang berserakan di sekelilingnya. Dengan wajah muram ia berkata, "Grand Master, tak usah dijelaskan lagi. Begitu pertarungan dimulai, aku sudah tahu perhitunganmu salah." Wajah Tuoyu memerah karena malu. Ia memandang para kaisar manusia lainnya sambil berdeham. "Kali ini sungguh, aku tidak akan salah hitung lagi." Namun tak seorang pun tampak mempercayainya.